orang zalim ini punya dua kelebihan, punya dua keistimewaan. Mulai sejak dia masih hidup di dunia ini sampai dia nanti sudah mati, dia memiliki setidaknya dua kelebihan. Yang pertama kelebihan menurut Allah, yang kedua kelebihan menurut Rasulullah SAW. Kelebihan yang pertama menurut Allah ketika orang zalim ini masih hidup, yaitu orang yang zalim ini berada pada derajat VIP kelas, orang yang sangat penting untuk dijauhi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah, mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kepada Nabi, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil bushra, salatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadha ila yaumil akhirah. Pemirsa yang dimuliakan Allah, orang yang melakukan kezaliman disebut dengan istilah zalim. Adapun korban kezaliman disebut dengan istilah mazlum. Sedangkan perbuatan kezaliman itu sendiri disebut dengan istilah zulmun, kezaliman. Apa itu kezaliman? Disebutkan di dalam kitab Al-Mawsu'atul Fiqhiyatul Kuwaitiyah bahwa kezaliman itu adalah kullu asfin zulmun. Segala macam bentuk kesewenang-wenangan itu adalah kezaliman. Apa itu kesewenang-wenangan? Kesewenang-wenangan itu adalah melakukan sesuatu semaunya tanpa peduli dengan hak-hak orang lain. Itulah yang disebut dengan kezaliman. Pemirsa yang dimuliakan Allah, orang zalim ini punya dua kelebihan, punya dua keistimewaan. Mulai sejak dia masih hidup di dunia ini sampai dia nanti sudah mati, dia memiliki setidaknya dua kelebihan. Yang pertama kelebihan menurut Allah, yang kedua kelebihan menurut Rasulullah SAW. Kelebihan yang pertama menurut Allah ketika orang zalim ini masih hidup, yaitu orang yang zalim ini berada pada derajat VIP kelas, orang yang sangat penting untuk dijauhi. Maka orang zalim ini begitu buruknya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sampai Allah menyuruh kita jangankan untuk bersahabat dengan orang zalim, untuk dekat-dekat bergabung bersama orang zalim saja Allah larang. Melalui surat Hud ayat 113 Allah berpesan, wala tarkanu ilal ladzina zalamu. Janganlah kamu tarkanu kepada orang-orang yang zalim. Apa makna tarkanu? Maka Imam Al-Qurtubi menyebutkan dalam tafsirnya, tarkanu ini maknanya setidaknya ada tiga. Yang pertama, wala tukhalituhum. Janganlah kamu gabung-gabung dengan orang zalim ini. Yang kedua, wala tusahibuhum. Janganlah kamu menjadikan orang zalim ini sebagai sahabat. Wala tuwafiquhum fi umurihim. Janganlah kamu sepakat dengan mereka akan perkara-perkara atau keputusan yang mengandung unsur-unsur kezaliman. Wala tarkanu ilal ladzina zalamu. Janganlah kamu gabung-gabung dengan orang zalim. Wala tarkanu ilal ladzina zalamu. Janganlah kamu menjadikan mereka sebagai sahabat. Wala tarkanu ilal ladzina zalamu. Janganlah kamu sepakat dengan mereka. Lalu bagaimana kalau masih ada yang bandel? Sudah dilarang jangan dekat-dekat dengan orang zalim, malah dekat-dekat, malah bersahabat, malah sepakat dengan keputusan yang mengandung banyak unsur kezaliman di situ. Maka Allah mengancam, fatamassakumun naru. Kedekatanmu dengan orang zalim, persahabatanmu dengan orang zalim, sepakatmu itu dengan orang zalim, itulah yang membuat kamu fatamassakumun nar, akan dijilat api neraka kelak di hari akhirat. Maka oleh sebab itu inilah kelebihan yang pertama. Kelebihan orang zalim itu dalam pandangan Allah, dia berada dalam posisi VIP kelas, orang yang sangat penting untuk dijauhi oleh orang yang tidak zalim. Pemirsa yang dimuliakan Allah, kemudian yang kedua, keutamaan orang zalim ini dalam pandangan Rasulullah. Orang zalim ini ketika dia mati nanti, kata Rasulullah, dia termasuk orang yang OKB, bukan orang kaya baru. Tapi OKB ini maknanya orang kaya pahala, tapi bangkrut di hari akhirat kelak. Satu ketika Rasulullah bertanya kepada para sahabat, atadruna mal muflis? Tahukah kalian wahai para sahabatku apa itu muflis? Siapa itu yang dimaksud dengan orang bangkrut? Lalu kemudian sahabat menjawab,
Al-muflisu fina man la dirhama lahu wala mata'. Orang yang bangkrut di antara kami wahai Rasulullah adalah orang yang tidak punya lagi uang dan tidak punya harta. Jadi sahabat memahami bangkrut ini tidak punya harta dan tidak punya uang lagi. Kemudian Rasulullah merespon, innal muflisa min ummati, sesungguhnya orang-orang yang muflis, orang-orang yang bangkrut dari umatku itu adalah ya'ti yaumal qiyamati bi salatin wa siyamin wa zakatin. Di hari akhirat kelak, orang ini datang membawa segudang pahala amal ibadahnya. Amal ibadah salatnya banyak pahalanya, pahala puasanya, pahala zakatnya. Tapi di samping dia datang membawa segudang pahala amal ibadah yang banyak itu, ternyata dia juga datang membawa utang dosa kezaliman yang pernah dilakukan selama hidup di dunia dulu kepada orang lain. Kata Rasulullah, wa ya'ti qad syatama hadza. Dulu waktu hidup di dunia dia pernah mencaci orang lain, merendahkan harga diri orang lain. Wa qadzafa hadza. Dulu pernah dia menuduh orang lain tanpa bukti. Wa akala mala hadza. Dulu pernah memakan harta orang lain dengan cara yang batil, belum diselesaikan sampai dia meninggal. Wa safaka dama hadza. Dulu dia pernah membunuh orang lain, menumpahkan darah orang lain, melukai orang lain. Wa daraba hadza. Dulu dia pernah memukul, menempeleng orang lain. Maka pelaku kezaliman yang disebut oleh Rasulullah itulah yang disebut dengan zalim. Korbannya disebut dengan mazlum. Maka kemudian ketika Allah menegakkan keadilannya kelak di hari akhirat, Allah panggil zalim dan mazlum. Lalu kemudian fayu'ta hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi. Pahala pelaku kezaliman itu diambil, ditransfer kepada catatan amal baik korban kezaliman. Begitu juga selanjutnya, begitu datang kasus kedua, kasus ketiga, kasus keempat, pahala pelaku kezaliman itu ditransfer ke dalam catatan amal baik mazlum, korban kezaliman. Sehingga ketika pahala pelaku kezaliman itu sudah habis, lalu kemudian timbal baliknya adalah kejahatan atau dosa mazlum, dosa orang yang terzalimi itu dicampakkan ke dalam catatan amal buruk pelaku kezaliman. Sehingga ketika pahala sudah habis, yang ada dosa-dosa dan dosa yang ditampung dari mazlum-mazlum yang lain, dari korban-korban kezaliman yang lain, sehingga timbangan amal buruknya itu lebih berat dari timbangan amal baiknya karena pahala sudah habis. Akhir dari kisah seseorang yang melakukan kezaliman tidak diselesaikan selama hidup di dunia ini adalah turiha finnar. Endingnya adalah dicampakkan oleh Allah ke dalam neraka karena pahalanya sudah habis. Yang banyak itu adalah dosa yang ditampung dari orang-orang yang pernah dizalimi selama hidup di dunia ini. Pemirsa yang dimuliakan Allah, oleh sebab itu bagi kita yang belum pernah melakukan kezaliman, maka jagalah diri jangan sampai melakukan kezaliman. Bagi yang sudah pernah melakukan kezaliman, maka caranya sebagaimana yang disebut oleh Nabi Muhammad SAW, man kanat lahu mazlimatun li akhihi. Barang siapa yang membawa dosa, yang punya dosa kezaliman, artinya sudah pernah menzalimi orang lain, falyatahallalhu minhul yauma. Maka hendaklah dia melakukan tahallul atau tahlil hari ini juga, jangan tunggu besok-besok ketika dia sudah mati. Maka di hari akhirat kelak tidak ada lagi dirham dinar, tidak ada lagi uang untuk mengganti kerugian atas pelanggaran hak-hak orang lain itu. Selama kita masih hidup ini, kita lakukan tahallul atau tahlil. Dalam hal ini adalah talabul khuruji minal mazalim. Datang kepada korban yang pernah dizalimi, kemudian minta maaf, bicara baik-baik, hal apa yang bisa dilakukan sekiranya dapat menebus kerugian yang pernah dilakukan atas orang lain itu. Maka oleh karenanya, orang yang sudah banyak sekali amal ibadahnya itu sudah sangat bagus sekali. Hablum minallahnya sudah bagus. Tinggal hablum minannasnya itu yang perlu ditekankan lagi. Jangan sampai menzalimi orang lain. Jangan sampai dia datang di hari akhirat kelak membawa pahala ibadah yang banyak tapi tersangkut dengan dosa-dosa kezaliman tersebut. Maka selesaikan di dunia ini. Dan mari sama-sama kita memegang prinsip seorang muslim sejati. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang Islam sejati itu adalah orang yang orang-orang Islam lain itu selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Atau setidaknya marilah kita jadi seperti kata pepatah Zainal Muttaqin. Beliau menyebutkan bahwa illam tastati' an tusa'idan nasa fala taz'ajin nasa.
Kalau engkau belum sanggup untuk menolong orang lain, maka setidaknya jangan ganggu orang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.